Sebenarnya debt collector pinjol itu takut untuk berkunjung ke rumah Anda. Ini fakta menariknya. Kita akan beberkan di sesi kali ini fakta menariknya kenapa debt collector pinjol itu sebenarnya takut ke rumah Anda. Kenapa Anda selama ini tidak sadari itu? Kalau Anda sadari itu, Anda tidak akan takut kepada yang namanya debt collector pinjol datang berkunjung ke rumah. Dengan memahami hal ini, maka Anda tidak akan takut lagi terhadap yang namanya debt collector pinjol lapangan yang akan datang ke rumah Anda. Memang, di zaman sekarang ini, pinjol semakin merajalela, semakin banyak orang yang terjerat karena pinjol. Sebab pinjol-pinjol ini menawarkan kemudahan dan juga solusi cepat untuk kebutuhan dana mendesak, yang membuat banyak orang tergoda untuk mengajukan pinjaman. Ini karena kemudahan proses dan pencairannya yang sangat cepat, yang bisa cair hanya dalam hitungan menit. Bahkan ada beberapa pinjol yang menawarkan pencairan hingga 50 juta, bahkan ada yang sampai 100 juta. Tapi, di balik kemudahan dan kecepatan pencairannya serta penawarannya yang begitu menggiurkan, tersimpan risiko yang sangat besar bagi nasabah yang gagal bayar. Jika tidak bisa membayarnya tepat waktu, maka pasti debt collector akan melakukan penagihan, baik melalui online seperti chat teror penagihan lewat WA, lewat email, lewat SMS, bahkan akan ditelepon langsung. Bahkan akan dikunjungi langsung oleh debt collector lapangan pinjol, yang biasa disebut dengan field collector. Dan salah satu yang paling ditakutkan semua nasabah yang galbay adalah field collector atau debt collector lapangan pinjol. Karena field collector ini langsung berkunjung ke rumah nasabah, di mana hal ini tidak hanya mengganggu privasi si nasabahnya, tapi juga bisa memicu tekanan psikologis dan rasa malu, karena takut dan malu terhadap orang-orang yang ada di rumah, dan juga tetangga, dan bahkan lingkungan sekitar. Takut kalau debt collector ini membuat keributan. Karena beberapa debt collector kerap melakukan cara intimidasi, marah-marah, teriak-teriak, bahkan membuat kegaduhan dengan tujuan supaya nasabah merasa malu, supaya nasabahnya merasa takut, bahkan merasa terancam. Jika Anda terpengaruh terhadap teroran penagihan yang dilakukan oleh para debt collector ini, maka Anda tidak akan pernah lepas dari yang namanya cengkeraman jeratan setan pinjol. Karena Anda akan terus membayar jika Anda masih takut terhadap teroran para debt collector pinjol ini, baik yang lewat online maupun yang langsung datang ke rumah Anda. Dan dipastikan Anda akan menderita jika Anda terus membayar. Anda akan semakin tenggelam. Karena sebanyak apapun gaji Anda, sebanyak apapun aset Anda atau harta-harta Anda, jika Anda masih rajin merawat pinjol, jika Anda masih rajin membayar hutang pinjol, sudah bisa kita pastikan masa depan Anda akan berakhir dengan penyesalan dan kesengsaraan yang tidak akan pernah ada habisnya dan tidak akan pernah bisa Anda selesaikan. Karena bunga dan denda pinjol itu sangat luar biasa mencekik, sangat besar. Itulah yang membuat Anda tidak akan pernah bisa membayar yang namanya pinjol dan Anda lepas dari yang namanya jeratan setan pinjol. Anda tidak akan pernah bisa. Justru dengan demikian Anda akan semakin terbenam ke dalam jeratan lumpur pinjol yang sangat mematikan. Apalagi Anda membayar pinjolnya dengan cara gali lubang tutup lubang, pinjam sana sini. Apalagi sampai harus meminjol lagi ke pinjol lain. Wah, itu sangat-sangat bahaya sekali. Jangan pernah Anda melakukan itu. Dengan cara seperti itu, sudah bisa kita pastikan hidup Anda akan berakhir dengan penderitaan dan penyesalan. Karena hutang Anda tidak akan pernah lunas. Justru hutang Anda akan semakin membengkak dan melebar kemana-mana dengan cara yang demikian itu. Baik hutang Anda ke orang-orang maupun hutang Anda ke mana-mana akan semakin banyak. Bahkan akan semakin banyak pinjol yang Anda hutangi. Jadi mulai sekarang, stop bayar pinjol. Karena pasti Anda akan semakin menderita. Anda akan semakin sengsara jika masih tetap berusaha untuk membayar pinjol. Sudah banyak yang mengalami dan membuktikannya. Sudah lebih dari ratusan ribu nasabah yang jadi korbannya dan mengalami hal seperti itu. Jadi jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Bahkan ada yang sampai bunuh diri loh. Jadi saya mohon kepada Anda yang memakai pinjol sekarang, hentikan pembayarannya.
Jangan sampai Anda melakukan hal itu secara terus-menerus sampai akhirnya nanti Anda benar-benar terjebak ke dalam lumpur atau jeratan setan pinjol atau lubang pinjol yang tidak akan pernah bisa Anda selesaikan. Dan jika mental Anda belum kuat untuk galbay, Anda masih takut-takut dan stres terhadap teroran penagihan debt collector pinjol, sehingga Anda masih terus melakukan pembayaran sampai saat ini, saya sarankan Anda bergabung ke grup komunitas Galbay P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Bergabunglah ke grup WA dan Facebook P3N lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini, supaya kalian mendapatkan pencerahan, supaya kalian dapat booster mental dari senior-senior Galbay yang ada di grup ini, yang bersedia untuk menjawab semua keraguan dan pertanyaan kalian tentang masalah Galbay. Dan di grup kalian akan bisa saling menguatkan dan saling support dengan teman-teman sesama Galbay yang senasib yang ada di grup ini, di grup WA dan Facebook P3N. Jadi silakan bergabung lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar ini, dan saatnya Anda ucapkan goodbye atau selamat tinggal sama yang namanya pinjol. Anda akan terbebas di grup ini seperti teman-teman kita yang sudah banyak mengalaminya, sudah ratusan yang terselamatkan di grup ini. Sebenarnya grup ini baru 3 bulan, tapi sudah ratusan nasabah Galbay yang terselamatkan di grup ini, bahkan ada yang hampir bunuh diri. Silahkan bergabung. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai fakta menarik tentang debt collector pinjol yang berkunjung ke rumah Anda. Jika Anda mendapat pesan yang mengatakan bahwa debt collector akan berkunjung ke rumah Anda, tidak usah panik. Karena biasanya pesan-pesan seperti ini hanyalah ancaman. Hanyalah hoax yang ditujukan hanya untuk supaya Anda ketakutan dan Anda bayar. Pada faktanya, debt collector yang mengirimkan pesan tersebut tidaklah benar-benar datang. Karena debt collector yang mengirimkan pesan itu dia bukan debt collector lapangan. Dia hanyalah debt collector online yang tidak akan mungkin datang ke rumah Anda. Karena kerja dia hanya di balik meja, hanya lewat online saja. Dan debt collector lapangan pinjol yang sebenarnya, field collector, tidak pernah memberitahukan kalau dia mau datang. Tiba-tiba saja dia sudah nongol di depan pintu rumah kalian. Dan untuk debt collector yang benar-benar debt collector lapangan, kalian tidak usah takut untuk menghadapinya. Berikut ini ada trik yang bisa membuat debt collector lapangan pinjol tidak akan berani datang lagi, atau tidak akan pernah mau datang ke rumah Anda. Dengan trik ini, Anda bisa lebih tenang dan bisa terhindar dari yang namanya tekanan debt collector lapangan pinjol. Karena dengan trik ini, Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Anda tahu apa yang Anda hadapi. Anda tahu apa yang bisa membuat mereka takut dan gentar menghadapi Anda. Baik, berikut trik dan langkah-langkahnya supaya debt collector lapangan pinjol takut menghadapi Anda atau bahkan tidak akan datang lagi ke tempat Anda. Yang pertama, pastikan debt collectornya bukan karyawan resmi. Karena banyak dari debt collector lapangan pinjol itu sebenarnya mereka bukan karyawan resmi dari pinjolnya. Dan yang bukan karyawan resmi dari perusahaan pinjolnya ini, mereka biasanya tidak memiliki sertifikat profesi penagihan Indonesia, SPPI, atau kartu identitas resmi. Nah, jika Anda suatu saat dikunjungi oleh seorang debt collector yang datang ke rumah Anda tanyakan hal ini kepada mereka. Dan mereka tidak akan bisa menunjukkan dokumen tersebut. Besar kemungkinan mereka adalah pihak ketiga atau outsourcing. Saya mau katakan kepada Anda, kemungkinan besar lebih dari 50% atau bahkan 80% dari debt collector lapangan pinjol itu adalah bukan karyawan resmi dari pinjolnya. Jadi kalau dia bukan karyawan resmi dari pinjolnya, Anda tidak usah layani karena mereka bukan karyawan resmi dari pinjolnya. Tips untuk menghadapi debt collector seperti ini, yang pertama yang Anda lakukan adalah tanyakan langsung SPPI atau ID card mereka. Kemudian, laporkan ke OJK jika debt collector tidak bisa menunjukkan identitas resminya. Jangan lupa untuk merekam mereka ketika mereka datang ke rumah Anda, supaya ada bukti untuk melaporkan mereka ke OJK. Yang ketiga, debt collector yang tidak resmi itu cenderung menghindari nasabah yang paham hukum. Jadi sebelum debt collector datang ke rumah Anda pahami dan pelajari hukum tentang pinjol, terutama tentang hukum penagihan yang telah ditetapkan oleh OJK. Kemudian yang selanjutnya, biasanya Anda tidak akan dikunjungi oleh debt collector pinjol kalau lokasi Anda jauh dari zona penagihan, atau dari kantor pinjolnya, atau dari rumah si debt collector pinjolnya. Jadi debt collector lapangan pinjol itu biasanya memiliki wilayah-wilayah penagihan tertentu.
seperti per kelurahan atau per kecamatan. Nah, jika rumah Anda jauh dari zona operasional mereka, maka kecil kemungkinan mereka akan datang ke tempat kalian. Pertimbangannya adalah biaya transportasi dan waktu. Dan selain itu, satu debt collector itu bisa menangani 800 bahkan sampai 1000 lebih nasabah. Dalam 1 bulan mereka harus kunjungi ini semua. Jadi mereka akan perhitungkan waktu dan jarak serta biaya yang mereka pakai untuk mengunjungi Anda apabila Anda jauh dari lokasi zona penagihan mereka. Jadi kecil kemungkinan bagi mereka untuk bisa mengunjungi Anda. Karena debt collector lapangan pinjol itu paling hanya bisa mengunjungi sekitar 200 atau bahkan paling banyak 500 nasabah lah dalam 1 bulan itu. Sementara yang mereka harus kunjungi ada sekitar 800 bahkan 1000 lebih nasabah yang harus mereka kunjungi. Itu untuk satu debt collector loh. Jadi kecil kemungkinan bagi Anda untuk dikunjungi oleh debt collector lapangan pinjol. Yang selanjutnya adalah fakta menarik mengenai debt collector pinjol. Jadi beberapa debt collector pinjol itu mereka hanya berpura-pura mau mengunjungi nasabah dengan memfoto rumah nasabahnya. Biasanya yang mengirimkan itu adalah debt collector yang ada di balik meja seperti yang saya katakan tadi. Mereka katakan mereka mau datang ke rumah Anda, mereka mau berkunjung ke rumah Anda kalau Anda tidak bayar sore ini juga. Mereka sertakan foto-foto di sana seolah-olah mereka sudah siap berangkat dengan timnya menuju ke tempat Anda. Dan mereka ambil foto-foto lokasi yang dari Google. Google kan ada itu foto lokasi dan juga ada peta yang ada di Google itu sendiri. Itulah yang mereka ambil yang dekat-dekat dengan alamat rumah Anda. Bahkan foto-foto rumah tetangga Anda bisa mereka ambil dari Google. Karena dengan mengetikkan alamat atau dengan membuat pencarian mengenai alamat Anda, maka wilayah sekitar Anda akan kelihatan di Google. Apalagi dengan memakai Google Maps. Anda bisa praktekkan itu. Jadi jangan takut dengan debt collector yang mengancam. Katanya mereka akan datang, mereka sudah bersiap dengan memfoto tim, mereka sudah berada di lokasi dengan mengirimkan foto-foto yang dari Google kepada Anda. Itu hanyalah foto Google yang disesuaikan dengan alamat domisili Anda. Jadi seolah-olah mereka sudah berada di sana. Nah, kesimpulannya adalah tidak semua nasabah itu bisa dikunjungi oleh debt collector lapangan pinjol. Dari sekitar 100 nasabah, paling hanya 5 nasabah yang bisa dikunjungi oleh debt collector lapangan pinjol. Kenapa? Karena yang pertama, tidak semua pinjol itu memiliki debt collector lapangan. Paling hanya sekitar 20% atau bahkan 15% dari 98 pinjol yang terdaftar di OJK yang memiliki debt collector lapangan pinjol. Dan dari 20 atau 15% tadi itu, tidak semua mereka bisa mengunjungi nasabah-nasabahnya yang gagal bayar. Paling hanya sekitar, seperti tadi yang saya katakan, ketika seorang debt collector pinjol diberi tugas untuk mengunjungi sekitar 800 sampai 1000 nasabah, paling hanya sekitar 500 nasabah yang bisa mereka kunjungi. Bahkan ada beberapa debt collector pinjol yang hanya mengunjungi 200 atau 300 nasabah dari 1000 nasabah yang harus mereka kunjungi. Nah, berbahagialah atau bersukacitalah, Anda sangat beruntung jika lokasi Anda sulit untuk dijangkau. Karena mereka sudah pasti tidak akan datang ke sana. Mereka lebih memprioritaskan nasabah yang lebih mudah diakses seperti yang saya katakan tadi. Karena masalah jarak, masalah waktu, masalah efisiensi, dan banyaknya nasabah yang harus mereka kunjungi. Dan tidak semua nasabah masuk ke dalam daftar kunjungan debt collector pinjol. Walaupun pinjol tersebut ada debt collector lapangannya. Contoh pinjol EasyCash. Katakanlah pinjol EasyCash punya debt collector. Paling hanya sekitar 10 atau bahkan 30% saja dari semua nasabah yang galbay dari EasyCash ini yang bisa mereka kunjungi. Padahal ini katakanlah pinjol yang ada debt collector lapangannya. Bagaimana dengan pinjol yang tidak ada debt collector lapangannya? Sudah pasti Anda tidak akan bisa mereka kunjungi. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Kemungkinan kecil sekali bagi Anda untuk dikunjungi oleh debt collector lapangan pinjol. Walaupun ada ancaman-ancaman yang mengatakan akan datang. Bahkan bisa saya pastikan 80% bahkan 90% yang mendapat ancaman seperti itu sebenarnya pinjol tersebut tidak ada debt collector lapangannya. Jadi berbahagialah kalau Anda dapat ancaman bahwa Anda akan dikunjungi debt collector pinjol. Sudah bisa kita pastikan 90% bahkan lebih dari 90% Anda tidak akan didatangi oleh debt collector lapangan pinjol. Karena kenapa? Karena biasanya pinjol-pinjol yang mengancam-ngancam akan mendatangkan debt collectornya, akan menurunkan debt collectornya. Mereka melakukan ancaman itu karena memang mereka tidak ada debt collector lapangan pinjol.
Jadi mereka lakukan itu supaya nasabahnya takut dan bayar. Dan kalau Anda paham sebenarnya, itu adalah trik mereka untuk menyembunyikan bahwa mereka sebenarnya tidak ada debt collector lapangan pinjol. Dan kalau Anda paham, justru dengan mengatakan begitu, berarti itu membuktikan bahwa mereka tidak akan datang ke tempat Anda karena mereka tidak punya debt collector lapangan pinjol. Oke, jadi mulai saat ini jangan pernah lagi bayar-bayar yang namanya pinjol, karena dengan membayar pinjol justru Anda akan menambah masalah Anda. Anda akan semakin terbenam, Anda akan semakin menderita, Anda akan semakin banyak hutang, Anda akan semakin minjol lagi ke pinjol-pinjol lain, sehingga Anda akan semakin terjerat erat di dalam yang namanya jeratan setan pinjol. Tapi ketika Anda galbay, itulah yang membuat Anda bisa terbebas atau terlepas dari yang namanya jeratan setan pinjol. Mungkin kalau Anda galbay pinjol, Anda akan diteror secara terus-menerus oleh para debt collector pinjolnya di awal-awal Anda galbay. Tapi tenang, itu paling hanya berlaku sekitar 2 minggu atau bahkan paling lama 2 bulan atau bahkan 3 bulan di awal-awal Anda galbay. Setelah itu semua akan senyap dan hidup Anda akan kembali tenang dan Anda akan bisa menikmati hidup Anda akan bebas kemana-mana, Anda akan santai dan Anda bisa mulai bekerja dengan tenang, Anda bisa mulai menabung, Anda bisa mulai membangun dan menata masa depan Anda. Itu salah satu trik untuk lepas dari yang namanya jeratan setan pinjol. Jadi silahkan Anda galbay mulai sekarang. Jangan takut dengan yang namanya teroran debt collector pinjol. Oke, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Pesan saya, tetap semangat galbay, apapun rintangan dan halangannya, jangan pernah takut, supaya hidup Anda terbebas dari yang namanya jeratan setan pinjol. Utamakan kebutuhan keluarga dan pribadi Anda. Jangan hanya karena bayar-bayar pinjol, hidup Anda jadi sengsara, keluarga Anda jadi sengsara. Oke, semangat galbay, sekali lagi saya katakan semangat galbay dan jangan pernah takut. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.